Di balik debu hanggar bandara pribadi yang sunyi di Tokyo, berdiri seorang pria dengan pakaian lusuh, tangan penuh noda oli, dan wajah yang seolah menyimpan terlalu banyak penolakan. Tak seorang pun memperhatikannya. Ia hanya seorang petugas parkir pesawat, dipandang rendah, diabaikan, dianggap tak lebih dari bayangan yang lewat di antara roda jet mahal. Tak ada yang tahu. Di balik tubuh lelah itu, tersembunyi pengetahuan yang bahkan mesin tercanggih pun tunduk padanya. Tak ada yang peduli, sampai pagi itu tiba. Pagi ketika satu jet pribadi, bernilai ratusan juta dolar, menolak menyala. Pagi ketika seluruh jadwal bisnis seorang konglomerat Jepang berada di ujung kehancuran. Dan pagi ketika nasib seorang pria tak bernama akan berubah selamanya. Saat para teknisi terbaik dipanggil, satu persatu gagal, dan tawa meremehkan mulai terdengar, tak ada yang menyangka bahwa suara paling menentukan justru datang dari seorang gadis lumpuh yang duduk diam di kursi roda. Satu kalimat lembut darinya menghentikan semua ejekan. Satu permintaan kecil yang membuat ayahnya, seorang CEO berkuasa, mengucapkan taruhan paling gila dalam hidupnya. Jika kau bisa menyalakan jet ini dalam 20 menit, seluruh kekayaanku akan menjadi milikmu. Kalimat itu disambut tawa, tapi pria lusuh itu tidak tertawa. Ia hanya melangkah maju dengan tenang, seolah mesin raksasa di depannya hanyalah sahabat lama yang telah lama ia pahami. Dan sejak detik itu, takdir mulai bergerak ke arah yang tak pernah dibayangkan siapapun di hanggar itu. Pagi itu, matahari baru saja mengintip dari balik terminal pribadi Bandara Haneda. Cahaya keemasannya memantul di badan jet Gulfstream yang berbaris rapi, seolah tak tersentuh oleh masalah apapun. Namun, di salah satu sudut hanggar, seorang pria muda asal Indonesia menyapu sisa embun di sayap pesawat dengan gerakan pelan dan sabar. Namanya Rama. Seorang pekerja migran yang hidup jauh dari kata beruntung, tapi tak pernah membiarkan keluh kesah menguasai hatinya. Bajunya telah memudar, sepatunya usang, dan tangannya penuh bekas oli yang tak pernah benar-benar hilang. Setiap goresan di kulitnya adalah jejak dari kehidupan yang keras, namun matanya tetap menyimpan ketenangan yang sulit dijelaskan. Tak banyak yang tahu sebelum hidup membawanya sejauh ini. Rama pernah mempelajari teknik mesin pesawat di sebuah bengkel kecil di Bandung. Mimpinya sederhana kala itu, bekerja dengan mesin, memahami logika logam dan suara mesin yang hidup. Namun, mimpi seringkali kalah oleh kenyataan. Masalah ekonomi memaksanya berhenti, dan keputusan merantau ke Jepang menjadi satu-satunya jalan untuk bertahan. Di bandara itu, Rama bukan siapa-siapa. Tugasnya hanya mengatur posisi pesawat, membersihkan roda pendaratan, dan memastikan hanggar tetap rapi. Para petugas Jepang jarang menyapanya, bahkan menoleh pun enggan. Tapi Rama tetap bekerja dengan hati yang utuh. Baginya, hidup bukan soal seberapa tinggi seseorang berdiri, melainkan seberapa lama ia mampu bertahan tanpa kehilangan martabat. Ada satu hal yang membuat hari-harinya terasa sedikit lebih hangat. Seorang gadis muda bernama Natsumi, putri tunggal Tuan Yamashita, pemilik maskapai penerbangan swasta terbesar di Asia. Hampir setiap pagi, gadis itu duduk di kursi rodanya di tepi hanggar, memandangi pesawat lepas landas dengan mata yang tenang namun penuh luka. Tak banyak yang tahu, sejak kecelakaan 2 tahun lalu, Natsumi kehilangan kemampuan untuk berjalan. Dunia yang dulu penuh warna perlahan menjadi sunyi. Rama tak pernah berani menyapanya. Ia hanya menunduk sopan setiap kali lewat, menyelipkan senyum kecil yang tulus. Dan Natsumi, tanpa banyak kata, selalu membalas dengan anggukan lembut. Tak ada percakapan, tak ada janji. Hanya dua jiwa yang sama-sama terluka, saling memahami dalam diam. Hubungan yang tumbuh tanpa suara, tapi perlahan menguat di tengah kesepian yang sama. Namun, kenyataan tetap kejam. Bagi dunia di sekeliling mereka, Rama hanyalah tukang parkir. Seorang pria rendahan yang tak pantas berada dekat dengan putri seorang konglomerat. Terutama di mata Tuan Yamashita, yang memandang status dan martabat sebagai garis tegas yang tak boleh dilanggar. Dan Rama tahu itu. Ia tahu posisinya. Ia tahu batasannya.
Namun ia tak pernah menyangka, sebuah pagi yang tampak biasa akan menjadi awal dari ujian terbesar dalam hidupnya. Pagi itu ketenangan Hanggar mendadak pecah. Sebuah jet pribadi milik Tuan Yamashita yang dijadwalkan terbang ke Hong Kong tiba-tiba tak menunjukkan tanda kehidupan. Mesin raksasa itu diam membisu, seolah menolak perintah siapapun. Jadwal semakin mepet. Para investor menunggu, dan wajah Tuan Yamashita berubah gelap. Satu persatu teknisi terbaik dipanggil. Ada yang datang dari Osaka, ada yang diterbangkan khusus dari Sapporo. Panel dibuka, sistem bahan bakar diperiksa, perangkat lunak dikalibrasi ulang, namun hasilnya sama. Mesin tetap mati. Tak ada suara, tak ada harapan. Suasana hanggar berubah tegang, napas para staf terasa berat, keringat mengalir meski udara pagi masih dingin. Tuan Yamashita mulai kehilangan kesabaran, suaranya meninggi. Amarahnya meledak tanpa kendali. Helm seorang insinyur ditendangnya ke lantai. Baginya, kegagalan bukan pilihan. Apalagi di depan pesawat yang mencerminkan kekuasaan dan harga dirinya. Dari kejauhan, Rama berdiri mematung. Ia menyaksikan semuanya dalam diam. Matanya mengikuti setiap gerakan para teknisi. Ia tahu mereka bukan orang sembarangan. Namun ia juga tahu ada sesuatu yang luput dari perhatian mereka. Sebuah kesalahan kecil, nyaris tak terlihat, tapi cukup untuk melumpuhkan segalanya. Hatinya bergejolak. Ia ragu. Ia sadar betul siapa dirinya. Seorang tukang parkir, tanpa sertifikat, tanpa posisi. Namun suara di dalam dadanya semakin keras. Jika ia diam, jet itu tak akan pernah menyala. Jika ia maju, hidupnya bisa hancur dalam sekejap. Saat ketegangan mencapai puncaknya, Rama melangkah maju perlahan. Dengan suara rendah dan sopan, ia berkata bahwa ia ingin mencoba melihat mesin. Kalimat itu terdengar seperti lelucon bagi banyak orang. Beberapa staf tertawa kecil. Ada yang mencibir, ada yang terang-terangan meremehkannya. "Siapa kamu?" "Hanya tukang parkir." Tawa makin keras. Tatapan merendahkan menghujani Rama dari segala arah. Namun Rama tetap berdiri tegak. Ia tidak membalas ejekan. Ia hanya menatap lurus ke arah Tuan Yamashita dengan ketenangan yang membuat suasana justru semakin ganjil. Dan di tengah semua itu, dari kursi rodanya, Natsumi menatap Rama dengan mata berkaca-kaca. Tangannya bergetar menggenggam sandaran kursi. Ia tahu langkah pria itu bukan sekadar keberanian, melainkan pertaruhan seluruh hidupnya. Sebelum ayahnya sempat mengusir Rama, Natsumi bersuara pelan namun tegas. Ia meminta agar Rama diberi satu kesempatan saja, hanya sekali. Permintaan itu menggantung di udara, lembut namun tak terbantahkan. Tuan Yamashita terdiam. Amarah, gengsi, dan kebingungan bercampur di wajahnya. Dan tanpa ia sadari, satu keputusan yang akan mengubah segalanya mulai terbentuk di benaknya. Tuan Yamashita akhirnya menoleh ke arah putrinya. Wajahnya menegang, rahangnya mengeras. Namun di balik sorot mata keras itu, terselip kegamangan yang jarang terlihat. Permintaan Natsumi terlalu lembut untuk ditolak, terlalu tulus untuk diabaikan. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, ia mengembuskan napas kasar dan melangkah maju. "Baik," katanya dingin. "Tapi dengarkan aku baik-baik. Jika kau, tukang parkir ini, bisa menyalakan jetku dalam 20 menit, seluruh kekayaanku akan menjadi milikmu." Ucapannya terdengar seperti ejekan, namun juga seperti sumpah yang tak pernah ia duga akan diucapkan dalam hidupnya sendiri. Tawa meledak di seluruh hanggar. Beberapa staf menepuk dahi, yang lain menggeleng tak percaya. Bagi mereka, ini hanyalah hiburan singkat di tengah kepanikan. Namun, Rama tidak tertawa. Ia hanya mengangguk pelan, seolah menerima tantangan yang sudah lama menunggunya. Ia melangkah menuju pesawat dengan langkah ringan namun mantap. Di hadapannya, jet pribadi itu berdiri megah, sunyi, dan angkuh seperti singa terluka. Logo perusahaan Yamashita Air masih berkilau di bagian ekor, seakan menantang siapapun yang berani mendekat. Waktu mulai dihitung. Jarum jam berdetak pelan, namun menekan. Para teknisi berdiri menyilang tangan, menunggu kegagalan yang mereka yakini pasti datang. Beberapa staf diam-diam mengangkat ponsel.
berharap bisa merekam momen memalukan seorang tukang parkir yang sok tahu. Di dalam kokpit, Rama menatap panel instrumen dengan tenang. Tangannya menyentuh tombol-tombol itu, bukan seperti orang asing, melainkan seperti seseorang yang pernah menghabiskan masa mudanya bersama mesin-mesin serupa. Ia membuka satu panel tersembunyi, bergerak tanpa alat, hanya mengandalkan ingatan dan insting yang terasah oleh pengalaman. Ia tahu masalahnya bukan pada sistem besar, bukan pada bahan bakar, bukan pada perangkat lunak. Masalahnya ada pada satu sambungan kecil, sebuah relay yang kontaknya melemah. Hal sepele yang luput dari mata para ahli. Dengan jemari telanjang, Rama membersihkan sambungan itu. Ia mengambil sepotong kawat kecil dari saku belakangnya, sisa pekerjaan kemarin, lalu memperkuat kontak yang rapuh. Semua dilakukan dalam sunyi, dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Di bawah, Tuan Yamashita semakin gelisah. 12 menit berlalu tanpa suara apapun. Natsumi memejamkan mata, berdoa dalam diam. Tangannya dingin, napasnya tertahan. Lalu, Rama menekan tombol utama. Lampu indikator menyala satu persatu. Ia menunggu beberapa detik, lalu menarik tuas starter. Dan pada detik berikutnya, suara raungan keras memecah udara hanggar. Mesin jet hidup dengan sempurna. Semua orang terpaku. Beberapa ponsel terjatuh. Para teknisi mundur tanpa sadar. Tuan Yamashita membelalakan mata, dadanya naik turun. Pintu pesawat terbuka perlahan, dan Rama keluar dengan langkah tenang, membersihkan tangannya, lalu berdiri tegak di hadapan pria paling berkuasa di tempat itu. 20 menit, katanya pelan. Jet Anda sudah siap terbang. Hanggar itu tenggelam dalam keheningan yang menyesakan. Dan di tengah sunyi itu, air mata Natsumi akhirnya jatuh. Tak seorang pun berbicara. Suara mesin jet yang terus meraung justru terasa seperti palu yang menghantam kesadaran semua orang di hanggar itu. Para staf yang tadi tertawa kini menunduk. Para teknisi yang merasa paling hebat tak sanggup menatap panel mesin yang baru saja mereka nyatakan mustahil diperbaiki. Tuan Yamashita berdiri kaku. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kekayaan dan kuasa yang biasa ia banggakan terasa tak berarti. Di hadapannya berdiri seorang pria lusuh, tanpa seragam teknisi, tanpa sertifikat, namun baru saja menghidupkan sesuatu yang tak mampu ia kendalikan. Dari kursi rodanya, Natsumi menangis tanpa suara. Tangis yang bukan hanya karena terharu, tetapi karena dunia akhirnya melihat apa yang selama ini ia lihat dalam diri Rama. Seorang pria yang tak pernah meminta apapun, namun selalu memberi dengan tulus. Yamashita melangkah mendekat. Langkahnya berat, napasnya tertahan. Lalu dengan suara rendah yang masih berusaha menjaga wibawa, ia bertanya apa yang diinginkan Rama sebagai balasan. Seluruh kekayaannya masih berlaku. Janji itu tidak akan ia tarik. Rama menatapnya lurus. Tak ada keserakahan di matanya. Tak ada ketakutan. Ia hanya menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang. Ia menolak kekayaan itu. Kalimat sederhana itu membuat udara kembali membeku. Yamashita mengernyit. Baginya, penolakan itu terasa lebih menampar daripada permintaan apapun. Semua orang ingin uang, semua orang tunduk pada harta. Tapi pria di hadapannya justru menolaknya tanpa ragu. Rama berkata bahwa sejak menginjakan kaki di Jepang, ia belajar satu hal. Uang bisa membuat orang dihormati, tapi tidak selalu membuat orang bahagia. Kata-kata itu menusuk tepat ke dada Yamashita. Dan sebelum ia sempat menjawab, Rama melanjutkan permintaannya. Ia menoleh ke arah Natsumi. Tatapan mereka bertemu. Tak ada kata, hanya keyakinan yang saling menguatkan. Lalu, Rama mengucapkan satu kalimat yang mengguncang seluruh hanggar. Ia ingin menikahi putri Yamashita. Beberapa staf refleks menutup mulut. Ada yang mundur selangkah karena kaget. Kalimat itu terdengar jauh lebih mengejutkan daripada suara mesin jet yang tadi menyala. Wajah Yamashita memerah. Amarah, keterkejutan, dan gengsi bercampur menjadi satu. Baginya, ini bukan sekadar permintaan. Ini adalah tantangan terhadap seluruh tatanan yang selama ini ia yakini. Seorang tukang parkir berani meminta putri seorang konglomerat. Seorang pria tanpa apa-apa meminta sesuatu yang baginya tak ternilai. Rama tetap berdiri. Ia tahu posisinya.
ia tahu risikonya. Tapi ia juga tahu cinta yang ia rasakan bukan permainan, dan ia siap menerima apapun konsekuensinya. Di dalam dada Yamashita, sesuatu mulai retak. Namun, gengsi seorang ayah dan CEO belum runtuh sepenuhnya. Dengan suara dingin, ia memerintahkan agar Rama dibawa pergi. Hanggar kembali sunyi. Mesin jet masih menyala, tapi suasana terasa dingin dan berat. Saat Rama melangkah pergi, ia hanya menoleh sekali ke arah Natsumi. Tatapan itu menyimpan janji tanpa kata, dan Natsumi membalasnya dengan anggukan kecil sambil menangis dalam diam. Ia tahu ujian mereka baru saja dimulai. Langkah Rama menjauh dari hanggar terasa berat, bukan karena ia kalah, melainkan karena ia tahu apa yang baru saja ia pertaruhkan. Pekerjaannya, tempat tinggalnya, dan mungkin satu-satunya alasan ia bertahan hidup di negeri asing ini. Namun wajahnya tetap tenang. Ia tidak menyesal. Cinta yang jujur tak pernah meminta jaminan. Di belakangnya, Natsumi bergetar. Ia menggenggam roda kursinya erat-erat. Dadanya sesak menahan tangis. Ia melihat pria yang selama ini diam-diam menguatkannya kini berjalan pergi tanpa kepastian. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, ia merasa lebih lumpuh oleh ketakutan kehilangan daripada oleh tubuhnya sendiri. Tanpa berpikir panjang, Natsumi menggerakkan kursi rodanya. Ia mendorongnya sendiri, melewati teknisi yang tertunduk, melewati staf yang tak berani menatapnya, bahkan melewati ayahnya yang berdiri kaku. Hari itu, gadis yang selama ini patuh akhirnya memilih melawan bukan dengan suara keras, tetapi dengan langkah yang berani. Di koridor luar bandara, suara roda kursi terdengar mendekati Rama. Namanya dipanggil dengan suara bergetar. Rama menoleh, dan seketika langkahnya terhenti. Di hadapannya, Natsumi duduk dengan wajah basah air mata, napasnya tak beraturan, namun sorot matanya penuh tekad. Ia berkata bahwa ia tidak bisa membiarkan Rama pergi seperti ini. Bahwa selama ini, Rama adalah satu-satunya orang yang membuatnya merasa hidup, bukan sebagai gadis lumpuh, melainkan sebagai manusia seutuhnya. Rama berlutut di hadapannya, menggenggam tangan Natsumi yang dingin, berusaha menenangkan gemetar di tubuhnya. Dari kejauhan, seorang petugas bandara melihat pemandangan itu dan bergegas melapor. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil hitam melaju keluar dari hanggar dengan kecepatan tinggi. Di dalamnya, Tuan Yamashita duduk dengan rahang mengeras. Pikirannya dipenuhi konflik yang tak pernah ia hadapi dalam dunia bisnis. Saat mobil itu berhenti, ia melihat pemandangan yang membuat dadanya bergetar. Rama dan Natsumi duduk berdampingan di bangku halte. Tidak saling berbicara, tidak saling menyentuh. Namun, ada ketenangan yang tak bisa dibeli dengan uang. Yamashita turun dari mobil dan berdiri di hadapan Rama. Dengan suara rendah, ia bertanya mengapa Rama belum pergi. Rama menjawab bahwa ia sedang menunggu. Menunggu apakah cinta masih layak diperjuangkan atau hanya akan ditertawakan oleh dunia. Pertanyaan itu menghantam Yamashita lebih keras daripada penolakan terhadap kekayaannya. Ia menoleh ke arah putrinya. Natsumi tersenyum lembut, bukan memohon, melainkan jujur. Untuk pertama kalinya, Yamashita merasa lelah. Lelah menjadi orang yang selalu benar, selalu berkuasa, selalu menentukan segalanya. Ia bertanya, apakah Rama benar-benar mencintai anaknya? Jawaban Rama tenang, tanpa harta, tanpa janji palsu. Ia hanya menawarkan hidupnya, waktunya, dan kesetiaannya. Yamashita terdiam lama. Lalu tanpa berkata apapun, ia menepuk pundak Rama pelan dan pergi. Bukan restu, tapi juga bukan penolakan. Dan bagi Rama serta Natsumi, itu cukup untuk membuat mereka bertahan 1 hari lagi. Malam turun perlahan di atas kota Tokyo. Lampu-lampu jalan menyala lembut, memantul di trotoar yang masih basah oleh embun. Rama dan Natsumi duduk berdampingan di bangku kayu tua, diam dalam keheningan. Tak ada janji, tak ada kepastian, hanya 2 hati yang memilih untuk tetap bertahan meski dunia belum memberi jawaban. Di kejauhan, pesawat lepas landas satu persatu, membelah langit malam dengan cahaya yang dingin. Namun malam itu, satu jet pribadi tetap terparkir. Bukan karena rusak,
melainkan karena pemiliknya sedang kehilangan kendali. Bukan atas mesin, tapi atas perasaannya sendiri. Sebuah mobil hitam berhenti perlahan di depan mereka. Pintu terbuka, dan Tuan Yamashita turun dengan langkah yang tidak lagi seangkuh biasanya. Setelan jasnya rapi, tapi wajahnya menyimpan kelelahan yang dalam. Ia berdiri di hadapan Rama dan Natsumi tanpa pengawal, tanpa asisten, hanya sebagai seorang ayah yang sedang berperang dengan egonya. Ia berkata bahwa selama ini, ia mengira segalanya bisa dibeli, termasuk cinta. Kalimat itu keluar pelan, seolah berat untuk diakui. Ia membuka koper kecil yang dibawanya. Di dalamnya terdapat berkas, saham, sertifikat, dan buku tabungan. Seluruh kekayaan yang pernah ia janjikan. Namun, Rama mendorong koper itu kembali dengan tenang. Ia berkata bahwa ia tidak menyelamatkan Jet demi uang. Ia mencintai Natsumi bukan karena apa yang ia miliki, melainkan karena siapa dirinya. Kata-kata itu membuat Yamashita menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tak sanggup menatap mata pria yang telah meruntuhkan tembok kebanggaannya. Rama kemudian menyampaikan satu permintaan, bukan sebagai hadiah, bukan sebagai imbalan, melainkan sebagai amanah. Ia ingin menjaga Natsumi. Dalam keadaan apapun, air mata Natsumi jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menutup mata, merasakan harapan yang selama ini hampir padam kini kembali menyala. Yamashita menoleh ke arah putrinya. Wajah yang selama 2 tahun hanya diam dan patuh, kini tampak hidup. Ada cahaya yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Dengan suara berat, ia mengakui bahwa ia hampir menyerahkan kebahagiaan anaknya pada sesuatu yang tidak mengerti cinta. Ia mengulurkan tangannya kepada Rama. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai seorang ayah. Rama menyambutnya dengan hormat dan rasa syukur yang tak terucap. Malam itu, bukan kekayaan yang berpindah tangan, melainkan kepercayaan. Namun perjalanan mereka belum selesai. Restu bukanlah akhir dari ujian. Dunia masih menunggu untuk menguji seberapa kuat cinta yang baru saja diakui itu. Pagi-pagi berikutnya, kehidupan tidak serta-merta menjadi indah seperti yang dibayangkan orang. Rama tetaplah Rama, seorang pria tanpa jabatan, tanpa perlindungan, dan kini tanpa pekerjaan. Keputusan manajemen bandara turun dengan cepat dan dingin. Kontrak kerjanya diputus sepihak dengan alasan profesionalisme. Ia dianggap telah melampaui batas, terlalu dekat dengan keluarga direksi. Rama menerima surat itu tanpa protes. Tangannya gemetar sedikit, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tahu ini bukan sekadar keputusan perusahaan. Ini adalah ujian terakhir dari seorang ayah yang masih ragu menyerahkan putrinya pada pria tanpa apa-apa. Rama meninggalkan barak pekerja dengan sebuah tas lusuh dan sisa uang seadanya. Dunia kembali sunyi. Sementara itu, di rumah besar keluarga Yamashita, Natsumi duduk termenung di balkon lantai 2. Sudah beberapa hari, ia tak mendengar kabar Rama. Teleponnya tak aktif. Ayahnya pun tak memberi penjelasan apapun. Hanya satu kalimat singkat yang terdengar dingin, namun penuh arti. Jika dia benar-benar laki-laki yang kau yakini, dia akan kembali. Kata-kata itu menusuk, bukan menguatkan, tapi menguji. Perlahan, kondisi Natsumi memburuk. Tubuhnya melemah, demam datang silih berganti. Dokter keluarga dipanggil dan mengatakan bahwa sakitnya bukan hanya fisik, melainkan tekanan batin yang terlalu lama dipendam. Di malam yang sunyi, Yamashita berdiri sendiri di halaman rumahnya. Ia menatap langit Tokyo yang gelap, mengenang satu kesalahan lama. Ia pernah kehilangan istrinya karena terlalu sibuk mengendalikan segalanya. Dan kini, bayangan kehilangan yang sama kembali menghantuinya. Di sisi lain kota, Rama duduk di bangku taman dengan jaket tipis dan angin dingin yang menusuk. Ia tak tahu harus kemana, tapi satu hal jelas di hatinya. Jika ia menyerah sekarang, maka cintanya tidak lebih dari keberanian sesaat. Ia bangkit perlahan. Masih dengan pakaian sederhana dan keyakinan yang tersisa, Rama memutuskan untuk kembali. Keesokan paginya, pintu gerbang rumah Yamashita diketuk pelan. Ketika Yamashita berdiri di hadapannya, Rama mengucapkan kalimat yang tak meminta belas kasihan. Ia hanya berkata bahwa ia tak punya apa-apa lagi.
selain tekad untuk tetap memperjuangkan cinta yang ia yakini benar. Saat itu, pintu rumah terbuka. Natsumi muncul dengan wajah pucat namun mata yang hidup kembali. Dengan suara lirih namun tegas, ia berkata bahwa ia tidak membutuhkan kehidupan mewah. Ia hanya membutuhkan hidup yang jujur. Dan Rama adalah kejujuran itu. Yamashita menutup mata sejenak. Dadanya bergetar. Lalu ia melangkah mundur dan berkata satu kata yang mengubah segalanya. Masuklah. Pintu itu terbuka. Bukan hanya pintu rumah, tapi pintu restu yang selama ini tertutup rapat. Rumah keluarga Yamashita pagi itu terasa berbeda. Tidak ada pesta, tidak ada tamu penting, tidak ada kilau kemewahan yang biasa mengiringi setiap keputusan besar. Yang ada hanyalah keheningan hangat, seolah rumah itu akhirnya bernapas setelah bertahun-tahun terikat oleh gengsi. Di ruang utama yang sederhana, Rama berdiri dengan pakaian rapi, tanpa jas mahal. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena kesadaran bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Di hadapannya, sebuah meja kecil dengan 2 cangkir teh dan buku nikah telah disiapkan. Tak ada sorotan kamera, tak ada tepuk tangan, hanya niat yang tulus. Dari arah koridor, suara roda kursi terdengar perlahan. Natsumi muncul mengenakan busana putih sederhana, wajahnya pucat namun bercahaya. Senyum yang ia berikan adalah senyum paling damai yang pernah Rama lihat sejak pertama kali mereka bertemu di hanggar. Saat mata mereka bertemu, tak satu kata pun dibutuhkan. Akad berlangsung singkat dan hikmat. Janji diucapkan tanpa keraguan. Air mata Natsumi jatuh pelan saat Rama menyatakan kesanggupannya. Hari itu, mereka bukan disatukan oleh status atau kekayaan, melainkan oleh luka yang pernah mereka rawat bersama dalam diam. Setelah semuanya selesai, Tuan Yamashita berdiri perlahan. Ia mendekati Rama dan menyerahkan sebuah kunci kecil. Bukan rumah megah, hanya sebuah rumah mungil di pinggiran kota. Tempat yang cukup untuk 2 orang yang ingin belajar hidup bersama. Ia berkata bahwa putrinya bukan harta, melainkan amanah. Hari-hari berlalu dengan sederhana. Rama memasak, membersihkan rumah, dan menemani terapi Natsumi setiap sore. Tidak mudah. Ada hari-hari penuh lelah dan keraguan. Namun, ada juga tawa kecil yang dulu tak pernah ada. Di rumah kecil itu, Natsumi kembali menulis, kembali menggambar, kembali merasa hidup. Dan suatu sore, di ruang terapi yang sunyi, sebuah keajaiban kecil terjadi. Natsumi merasakan kembali sensasi di kakinya. Hanya sedikit, namun cukup untuk membuat air mata Rama jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan dokter, bukan alat mahal, melainkan kesetiaan yang perlahan menyembuhkan. Pagi hari yang cerah, Rama sedang menyiapkan teh ketika ia mendengar langkah pelan dari balik pintu. Ia menoleh dan tubuhnya membeku. Natsumi berdiri tanpa kursi roda. Tubuhnya masih gemetar, namun matanya penuh keberanian. Dengan langkah tertatih, ia berjalan ke arah Rama, satu langkah demi satu langkah, hingga akhirnya jatuh ke dalam pelukannya. Tangis mereka pecah. Bukan karena lemah, tetapi karena akhirnya mereka tahu bahwa cinta yang tulus mampu membawa manusia melewati batas yang tak pernah mereka bayangkan. Beberapa minggu setelah itu, rumah kecil di pinggiran Tokyo mulai dipenuhi cahaya kehidupan. Natsumi berjalan semakin stabil, meski terkadang masih harus berpegangan pada dinding atau lengan Rama. Mereka sering duduk di taman kecil depan rumah, menikmati sore tanpa kemewahan, tanpa sorotan, hanya dengan kebersamaan yang jujur. Suatu hari, pagar rumah itu diketuk perlahan. Rama membuka pintu dan mendapati Tuan Yamashita berdiri di sana, membawa sebuah kotak kecil. Wajahnya tak lagi setegas dulu. Ada kerendahan hati yang baru ia pelajari. Ia berkata bahwa ia telah mengikuti perkembangan kesehatan Natsumi dan ia datang bukan sebagai CEO, melainkan sebagai ayah yang ingin memperbaiki kesalahannya. Di dalam kotak itu terdapat sebuah kontrak. Yamashita meminta Rama memimpin divisi teknik di maskapainya. Bukan karena rasa kasihan, tetapi karena ia membutuhkan seseorang yang memahami makna memperbaiki kerusakan, bukan hanya pada mesin, tetapi pada cara manusia memandang sesamanya.
Rama menatap Natsumi, lalu menerima kepercayaan itu dengan tenang. Hari-hari berlalu, Natsumi semakin kuat. Kursi roda kini lebih sering terlipat di sudut rumah. Mereka berjalan berdua di taman dekat bandara, melihat pesawat lepas landas satu persatu. Natsumi menyandarkan kepalanya di bahu Rama dan berkata bahwa sejak hari ia kehilangan kemampuannya berjalan, ia mengira hidupnya telah berhenti. Namun ternyata hidup hanya menunggu orang yang tepat untuk berjalan bersamanya. Rama tersenyum. Ia tidak pernah menyangka bahwa keberanian sederhana di sebuah hanggar akan membawanya sejauh ini. Ia tidak menjadi kaya karena uang, tetapi karena cinta yang tidak menyerah ketika ditertawakan. Di dunia yang sering menilai manusia dari jabatan dan harta, kisah mereka menjadi pengingat bahwa keajaiban tidak selalu datang dari kekuasaan. Kadang, keajaiban lahir dari ketulusan seorang pria yang berani melangkah maju saat semua orang meremehkan, dan dari seorang wanita yang berani memilih cinta meski dunia tak setuju. Dan pada akhirnya, bukan Jet yang benar-benar hidup kembali hari itu, melainkan dua hati yang akhirnya menemukan jalan pulang.